Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. What's going to happen to us? Jadi sebenarnya gue nonton film ini karena direkomendasiin sama temen gue, katanya ini film bagus banget gitu kan. Sebenarnya memang menurut gue ini bagus, tapi mungkin kalau dibilang film yang bagus banget ya nggak juga sih gitu loh. Jadi makanya ya sesuai dengan skornya aja sih. Tapi memang ini mungkin menurut gue salah satu film tentang perceraian yang memang sangat amat realistis gitu ya. Jadi nggak kayak World of Merit. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 8,5. Pokoknya film ini bercerita tentang sebuah keluarga gitu ya, bapak, ibu, anak yang baru aja pindah ke sebuah kota kecil. Yang dimana tiba-tiba si bapaknya ini itu dipecat dari pekerjaannya. Jadi ya di sini tentang ya struggle kehidupan ya berumah tangga gitu loh, tentang si suami dipecat, terus tiba-tiba ya keuangan mereka mulai krisis, terus tiba-tiba si istrinya tiba-tiba ngelamar kerja tapi dia malah dapat kerja, si anaknya juga coba-coba ngelamar malah diterima kerja tapi bapaknya jadi malah nganggur gitu kan. Sebenarnya bapaknya diterima kerja tapi ya dianya gengsian. Jadi ya disinilah problemnya gitu. Dan mungkin memang konflik pernikahan di sini tuh dikasih taunya tuh bener-bener smooth banget, nggak norak, nggak lebay, nggak berlebihan, nggak kayak sinetron jadinya ya. Dan memang ya realistis aja. Oh ya, dan yang pasti hampir 95% dari film ini, atau bahkan 100% sih sebenarnya menurut gue ya, 100% dari film ini tuh diambil dari sudut pandang si anaknya. Jadi ya apa yang anaknya lihat gitu loh, sebagai seorang anak yang orang tuanya lagi mau cerai gitu kan. Nah ditambah lagi masalah itu mulai ketika si bapaknya tiba-tiba dapat pekerjaan gitu ya untuk memadamkan kebakaran hutan, tapi ya lebih kayak volunteer, jadi ya gajinya sebenarnya ya gitu-gitu aja, tapi ya dia harus ninggalin si istri dan anaknya gitu loh selama berbulan-bulan. Dan bahkan di sini menjadi informasi baru juga gitu ya, ketika si anaknya ini umurnya 14 tahun dan umur istrinya adalah 34 tahun. Jadi kalian bisa bayangin kan, berarti si istrinya ini nikah muda dong, umur 20 tahunan udah nikah, dan ini temanya adalah tahun 60-an. Dan ketika film ini nyampe ke adegan klimaks, nyampe ke ending, gue suka banget ketika ya film-film perceraian tuh ya udah ketika mereka mau cerai ya udah cerai aja, jangan mengada-ada ya tiba-tiba oke, nggak jadi cerai deh, aku masih cinta sama kamu. Aduh kayaknya nggak mungkin banget itu ya, maksudnya realitanya ya jarang yang kayak begitu kan, walaupun ada aja sih mungkin, cuma ya kenyataannya orang mau cerai ya cerai aja gitu. Dan sebenarnya kalau ini dibandingin sama World of Merit yang dimana sang istri menjadi korban gitu ya istilahnya dah. Kalau di sini sebenarnya kalau gue pikir-pikir yang menjadi korban adalah suaminya, karena yang selingkuh itu adalah istrinya gitu. Jadi ketika si suaminya ini lagi kerja memadamkan kebakaran berbulan-bulan itu ya, si istrinya tiba-tiba selingkuh dan anaknya menjadi saksi perselingkuhan itu sendiri gitu. Nah tapi di sisi lain motivasi si istrinya ini melakukan selingkuh gitu ya, itu bukan cuma sekedar selingkuh karena desire, karena hasrat nafsu gitu, bukan sih. Sebenarnya memang dia udah nggak kuat aja sama suaminya, mungkin ya karena nikah muda pertama, terus juga ya karena istilahnya suaminya sifatnya kayak gitu, gengsian dan segala macam ya, pokoknya batu banget ya gitu kan. Jadi ya pokoknya istrinya ini memang mencari alasan untuk cerai dari suaminya. Alasannya apa? Ya dengan cara si istrinya ini selingkuh gitu loh. Jadi maksud gue nih, film ini tuh ditujukan banget kepada kalian-kalian cewek yang dimana calon istri gitu ya. Maksudnya ketika suami kalian lagi ekonominya lagi terpuruk, lagi nggak ada kerjaan, pokoknya ya dibantu terus, disupport terus, jangan tiba-tiba ditinggalin, jangan ya pokoknya harus didukung terus gitu kan. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Untuk soal naskahnya ini sebenarnya bagus kok, jadi maksudnya nggak lebay, nggak mendramatisir, pokoknya ya memang sesuai kenyataannya aja gitu loh. Dialog-dialognya pun terasa real aja, nyata. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Salah satu film dari Paul Dano yang dimana kalian lihat deh dia itu siapa gitu ya. Kalau kalian nggak tahu si Paul Dano ini siapa, sebenarnya awalnya gue juga bingung siapa sih dia. Terus ternyata setelah gue searching di Google, oh ternyata dia memang aktor. Dia main film Swiss Army Man, dia main Prisoners, dia main Okja juga, terus juga 12 Years a Slave, Loopers. Jadi maksud gue film-film dia tuh udah banyak gitu loh, walaupun mungkin bukan jadi pemeran utama banget kali ya, tapi ya maksud gue kita ngeliat mukanya tuh udah nggak asing gitu. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Nggak tau kenapa sih, menurut gue ini aktingnya semuanya bagus-bagus dan dapat banget, terutama si pemeran anak kecilnya ya. Maksudnya nggak anak kecil sih, maksudnya si anaknya ini, si anak remaja ini. Maksudnya dia ya aktingnya tuh simple aja, tapi tuh kayak menjadi korban anak perceraian
sebenarnya anak perceraian korban gak sih? Aduh, ya nggak mau dibahas pokoknya soal itu. Tapi maksudnya actingnya dia oke kok. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Jadi di sini gue mau ngebahas dulu soal poster dari film ini yang dimana pas gue lihat di Google gitu ya, anjir ini posternya bagus banget gitu. Maksudnya simple kayak tentang si cewek cowok lagi duduk, lagi tatapan gitu ya, tatap-tatapannya serius gitu. Terus tiba-tiba di belakangnya itu kayak apa ya, pemandangan indah tapi itu cuma sebuah gambar. Jadi maksud gue kayak ya istilahnya ya pemandangannya itu cuma gambar doang, dan bahkan gambarnya itu juga udah kusut-kusut kusam gitu kan. Dan kalau ngomongin soal sinematografi sebenarnya ini oke banget kok, bagus, dan ya memang tipikal kayak film jadul tahun 60-an stylenya itu. Dan bahkan nih sampai ada satu adegan di mana si bapaknya ini kan abis dipecat gitu kan dari kerjaan yang pertama. Terus tiba-tiba dia ngelihat ke arah sunset gitu, ke rumah seberangnya dia, itu tuh kayak gimana ya, sunsetnya itu langitnya bagus gitu, cerah gitu kan, maksudnya kayak sesuatu yang colorful gitu. Tapi ketika diliatin shot tentang rumahnya dia, background rumahnya dia itu tuh gelap banget. Jadi kayak menurut gue gambar di sini tuh menceritakan sesuatu banget kan. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya production design-nya ini ya oke-oke aja sih, dan sesuai banget kok dengan film tahun 60-an di mana kota kecil, terus juga pegunungan-pegunungan, pemandangannya kece banget sih pokoknya di sini. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya gue cukup suka dengan style rambut sama style bajunya si ibunya itu, karena memang itu menjelaskan banget gitu ya kalau itu di tahun 60-an, maksudnya film jadul gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk style si anak mudanya di sini, entah itu si anaknya dan temannya juga, teman sekolahnya, menurut gue itu bajunya agak terlalu modern sih, terkesan kayak tahun 2000-an, bahkan 2000-an awal. Jadi maksudnya kesan tahun 60-an agak kurang berasa aja. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7, semuanya oke, aman, gak ada masalah. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.